separuh nih wae mboten ikhlas kabeh tapi nek sing dhewe enggak kayane kok malah luwih menyuruh itu luwih antar nek ngatasi ini pripun klasik dhewe ngatasi ini pripun diganjar sugih ya bila kudu dibagi faktor itu enten faktor hisiah atau maknawi. Secara indrawi orang tidak butuh itu secara bondo bunyoran gue berarti kecukupan itu nek indrawi tapi nek maknawi kan hati. Nah yang dimaksud faktor itu bangsa hati sehingga mereka yang betul-betul faktor itu di para nabi ambil contoh misalnya Nabi Sulaiman koyong apa tapi koyong apa bujuwe maring sing berat itu nek wong awam itu kapan faktor visi gondoran itu biasanya tembuskan hati yo atine pun longso dan sing kepengin ditambah ini kita ngriki nek bisa wong kapan atine butuh marang Gusti Allah sepira-pira duwene iku pira-pira duwene iku tapi harusnya kayak soleh ini ku beda yang wong kesugihan kali wong sing boten duwenen niku malahan kayane luwih ikhlas niku ikhlas duwe titik tunggal makane sing duwe pajero siji sumbang ini kok penebusan haji bisa jadi dosa-dosa Allah kan ada dengan ampun dan haji rasanya kudu ditakzir nih takzir apa nih mau kan dengan cara kalam-kalam bisa nih langsung kalam apa foto sama kita dengan pun protokol wow jenengan kudu matur nuwun kali niki badane wong dibadali nggih sampun mbek aku lho kula badali mawon lho padahal husnudzon kali niki wis lemu-lemu samin-samin niku kayane wis karo dunya wis malah wis dunya ora rasane becek mentok karo dunya mulane lemu niki ora kok yo mikir wis Dengan kula nih, kene apa kula nih? Kene apa? Bayenan iku boleh, baleni. Oh, baleni meleh. Mboten usah dibaleni lah. Ini kontekstualnya mah gampang lakon itu aneh pun kok dari dosen sepi mon rebut kan. Terus apa? Dosen sepi mon buat tidak kemudian orang ngasih tuh. Ini sifat asli, tak ada logo juga yang kali atau dan yang ini wow menurut ini suara cewek karena cuma itu kan jadi suara cewek itu tahun mulai Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napa nggih bingung ya. Derek dawuh pengendikannya Habib Taufik kula menghubungkan mawon napa sing di pengendikake kali Imam bin Abdullah Sanjiki kali kalame Imam Ibrahim Ad-Dasuki niki ngendikane kemriki dikatakan khairu awqatika waqtun tashabuhi wujudu billatika wa turadu ilaihi wujudu billatika. Sebaik waktumu ketika kamu sangat merasa butuh kepada Allah. Gampangnya kados ngoten. Niki kenapa kok Imam Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini? Soalnya orang-orang yang seperti ini sebagaimana cerita yang disebutkan di syarahnya ketika ndak punya makanan malah tambah sedep ibadahe niku nggih. Dan ada seperti itu niku
sama dengan apa yang ingin dikatakan oleh Imam Ibrahim As-Sufi. Beliau mengatakan, mabtalallahu azza wa jalla al-fakira bi amrin illa wa huwa yuridu ayyuraqiyahu ila manazilil rijal. Allah itu tidak menguji al-fakir. Al-fakir itu bahasanya ulama sufi gitulah. Kecuali Allah menghendaki dia akan diangkat pada kedudukannya ar-rijal. Ar-rijal kedudukannya para aulia. Jadi setiap orang yang diuji oleh Allah itu hakikatnya Allah ingin menaikkan derajatnya. Ingin menaikkan derajatnya. Terus lanjutan dari pengedikan beliau, fa in sabara wa kadima al-haido wa afa wa takarrama wa halima. Kalau dia mau sabar, diuji belum sabar. Wa kadima al-haido, dia mau menahan marahnya. Kadang-kadang orang diuji kan malah muring-muring nang awake dhewe. Wa halima, dia mau bersikap aris, wa afa wa takarrama, maka raqahu ila darajat. Allah akan mengangkat dia kepada derajat yang sangat tinggi sekali. Tapi wa illa, tapi kalau dia diuji dengan seperti itu, dia tidak mau sabar, maka ngendikane beliau, auqafahu, Allah akan menghentikan dia pada derajat itu, tidak dinaikkan lagi. Bahkan watoroda, Allah akan mengusir dia dari derajat itu, mungkin akan lebih rendah derajatnya. Jadi orang itu kalau diuji Allah itu hakikatnya Allah memang pengen mengangkat derajatnya bahasanya. Kalau memang dia mau sabar dengan ujian itu, tapi kalau tidak sabar, ya derajatnya stagnan di situ, atau bahkan akan lebih rendah lagi. Makanya tengah hadis nih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendikan bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya, summa as-solihun, summa amsal fal amsal. Orang yang paling berat balaknya di sisi Allah itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang derajatnya semakin tinggi, derajatnya semakin besar balak yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar balak yang diberikan oleh Allah kepada dia. Fa in kana fi qalbihi solban, apabila di hatinya, iman di hatinya itu solban keras maksudnya kuat. Kalau apabila imannya kuat, istajab bala'u, semakin kuat balaknya. Wa in kana fi qalbihi riqqah, apabila imannya tipis, maka ibtala ala qadri imani, Allah menguji dia sesuai dengan ukuran imannya. Jadi intinya seperti itulah. Kalau kita diuji oleh Allah SWT, hakikatnya kita ini dinaikkan derajatnya kalau kita mau sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, maka ya nggak naik derajatnya. Makanya di sini kalau imutan pendidikan Imam Al-Qurtubi ini dikatakan di sini, ahabballahu ayyabtaliya asfiya'ah, Allah senang menguji kekasih-kekasihnya, takamulan li fadailihim, untuk menyempurnakan keutamaan mereka, warifatan li darajatihim, dan untuk mengangkat derajat mereka indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus walaysa dzalika naqsan fi hakim wala adaban, dan itu tidak mengurangi hak mereka, tidak mengurangi kedudukan mereka, dan tidak merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang itu kalau memang dia itu termasuk kekasih Allah, ketika dia dicoba oleh Allah, itu hakikatnya Allah ingin mengangkat derajatnya. Berbeda kalau ahli maksiat ya. Kalau ahli maksiat diberi sesuatu yang tidak mengenakan, itu ya adab kalau ahli maksiat. Tapi kalau bukan ahli maksiat, itu bukan adab, dan itu bukan menjadikan derajat mereka kok semakin sudon mboten. Sak mboten mawon kan saged kula aturaken ngapunten, wallahu a'lam bishawab.
Pak Isi pun biasa, masa dulu suaranya pun tapi banget, kata sebelum tak windu udah belum suaranya masa dulu anaknya mau ketikaan kok Terus ingin tahu untuk membedakan antara adat sama Wingi. cobaan itu gimana? Kalau nyelamatkan ngerti. Paham? Sampun wingi nggih. Kemarin iki pertanyaan ini sampun iki kemarin. Nek jawaban kula kemarin, semua yang menimpa seseorang itu tergantung orang dalam menyikapinya. Nggih. Kados sapa mau teng mriki banjir sedanten. Lah sing sabar dan mau menerima itu berarti itu bukan adab, tapi kalau dia tidak mau menerima berarti itu adab. Jadi tergantung bagaimana cara menyikapinya. Nek menurut saya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita diberi cobaan oleh Allah, kita mau menyikapi sesuai dengan syariat, maka itu bukan adab. Tapi kalau kita menyikapinya tidak sesuai dengan syariat, maka itu adalah adab hakikatnya. Berkah nih. kali nimpali masalah permasalahan kita di situasi kondisi saat ini pasangan itu termasuk sabar. Daripada pasang orang anak demo, itu kan anak kedoliman ya itu orang dilawan itu terus yang menang sabar. Ngomong sendiri, ya itu kayak sabar, kayak penanganannya kayak sing mau nopo jenenge itu pribadi. Yo utamanya apa sih? Wong pulau dari pulau nang pasar itu lho saumpama ketemu wong pasar matane ngene. Jadi nambah gaji kan kota Jogja ngomong ini itu termasuk sabar atau orang ngutang-ngutang nabung. Sampai sebelah. Sampai kapan mulai? Ini balik power Pak. Kalau senengnya jauh dengan ini yang ini. Jadi kabar biasa yang sadar itu yang terus cek sabaran itu. Apakah sabar itu ada batasnya? Nah, nek sabar itu batasnya saumpami sabar kan diajarkan orang yang sabar maksiat nggih. Maksiat ataupun ayo sing sabare turing 7. Itu pertama. Sing sabare itu. Apik deh. Saling mendukung gitu. Dan itu harus ngomong bersabar-sabar lagi. Kalau berkaitan pasar macam itu. Apa butuh uang, maksud apa saya apa bentuk frontalan, maksud frontalan itu apa sih mungkin apa itu untuk orang kesabaran, kenapa tetap risiko bersabar. Kan biasanya tetap demo. Kata-kata demo itu kan bisa mengkritisi, orang sing seneng ngomong mengkritisi, orang sing ora seneng ngomongnya anarkis, kan bermacam-macam. Wong akeh ngomong kalangan sosial pasar itu alburat ini, ya wong pasar maksudnya duwe itu pasar yang mana sekali sendiri itu sini di gelem ora gelem yang itu gitu. Demo tadi itu termasuk aspek sabar. Monggo. Jadi itu nih boten mengantuk. Mau sabar itu sih. Sabar kayak orang perlu jauh saya kata-katanya demo. Napa niku masuk sing napa nggih
melampaui batas sebetulnya. Misalnya menurut belakangnya si Jepar. Coba tak tambahin mohon jawaban ini kan apa kuasa. Kalau menunjukkan perkara yang hak, saya kira itu adalah suatu kehatan. Tapi kita dapat materi. Kalau itu memang didemo itu adalah hak dan perlu selesai. Saya kira itu masing-masing. Justru kalau tidak demo itu malah bisa jadi tidak salah. Susah melawannya. Dunia. Nek cara kula kan Orang mau bingung bab akeh lah. Kalau masuk ke kol tidak tahajud tak bingung ciri-ciri itu senang mungkin. Enteneh. Jelas demo, kafe tutup. Apa bukan akhirat? Dunia. Nah, iya. Jadi nek dijajah usah nglawan, sabar udu. Jadi soalnya kalau nonton perkara biarkan itu konteks jihadnya tidak bisa masuk. Tapi yang penting tetap ada cara-cara yang sah. Di Doli ini kok meneng ngono. Alhamdulillah. Nggih. Cara sikap kalau mau nek memang Allah yang ngasih. Itulah waktu yang terbaik untuk kita merasa fakir terhadap Allah. Tapi kalau antara manusia tetap harus jelas mana yang hak dan mana yang adil. Kemudian mungkin jawabannya tidak sanggup dibuat sistematika metode berpikir kudunya memang itu mendapatkan perkara yang tidak hak, maka masuk di wilayah hak adalah justru itulah sabar untuk berjihad, sabar untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Nah, pasrah malah justru melawan kesabaran. Instruksi ini ya, instruksi saya itu dia. Oh malah dadi rasanya gitu, tekan sabar, tekan pasar, tekan pasar gitu. Apa sih? Mau di sini Bagian dari butuh itu mergo pasar, Mas. Nyambung enggak? Ya kan, kudu tekan pasar. barang lendeng. mau sing takon bingung lah. Mau sing takon mau bingung aja tidak jawab. Wis tekan ndi ngene niku lho. Mergo kok men pindah mawon niku kan sepakane digusur, kene digusur. Sabar. Lah niku Mau saya muncul ke pasar kan ora sido. ah nggih. Kurang kan. Tapi di guru takon murid itu materi ini mau niku lah. Terus ane gamblang. Iku mengenai masalah niku napa lagi pikiran wa batina, masalah fakoh niku napa nggih dari sisi hatinya saja. Napa pripun niku cara mewujudkan fakoh niku pripun? Lah nek cara mudune kula ke ngertine sugih melarat ngibadah ngeten niku mawon nek iso nyuwun terus ngertine teng mriku. Intine teng mriku. Lah niku niku rasane kula niku ngeten niku. Wis pokoke nglarat ya sembayang ya ngaji, sugih ya sembayang ya ngaji ngene iki ngrasa bukti karo pengiran ngene niku mawon. Lah niku iki sarine pun jangan dikatakan. Tidak sampai mau nih. Bulan. Apa berkain ini? Jelas. Kasih materi. termasuk ciri-ciri wong napa tasbih penyampaian siji tapi wong mungkin tasbih itu termasuk podium Tadi pun paham sedanten nggih niku nggih. Pun intine niku. tapi itu kita kudu mau ngomong iki sih kita kudu kabeh kita tak oleh buat firman menit Mari briefing jadi orang masalah juga ini. Terus baru menyampaikan apa fokus terus briefing rampung Mengkalen. buat kali tiga itu mana
matur niku tulung dijelasake niku iki sadurunge perbedaan fakoh niku fakoh zahir kalih fakoh batin niku. Sudah masuk jawab ini. Dipangkari di pas mapan dengan pokok ini. Nek tak apa weh, Lah nek fakoh kula siji tok kok di. Lo kalau yang mau pengumuman ini, bawa penjalan pensiun di waktu itu sarana apa? Kabupaten Pinara ini misalnya mereka pulau, raih pulau, menek pulau sing tengah pel. Ini dalam rangka ini bujuni pulau ngomong dulu kok nong mana? Orang pokok, orang kono lu masih kenal. Terus pulau repotin balaan, mereka tak kudu nyediani PS siji kan repot. Mau jiron kan jari-jari nang jiron termasuk amal kan tak lho seminggu siji kan repot, tapi kan apa amal. Toh jawab iya. Bukan pun pulau. Bener Gus niku. Ini remon. Aku pengen. Topik koyo niki pengen Mas Nau tekan-tekan. Jadi kayak ini itu akarepe Mas. Punano kok si artinya kula artikan batin dengan orang masih beban mental. Nek kok ya ora muring-muring niku lho, apa itu? Wah, mendekati. Kurang ning ora muring-muring. Sabar. Ya sabar. Pantau Rasulullah, paling SMP sedok, dari itu sing rada saru-saru. Itu iki. Muring-muring kembali. Ini keterkaitan wau napa jenenge contohnya sahabat itu kan itu napa semua wali-wali itu pos-pos yang dunia ini Pak Nomi ati-ati mantul banyak pun nanti tekan taraf supaya ini kita bersih semua buatan napa sing kawet lain terus ini biografi wali-wali sangat-sangat di Nomi sing biografi ini nopo nanti ini ada taraf macam itu nopo kudu gak kudu walaupun itu dulu kok sih mama ambil jauh di dalam jauh pulau pulau cerita lagi yang di dan nasi tapi zaman tempur itu zaman itu wong ya wongane ora bae ceritanya ini lagi zaman masa KPC nah, nasi Imam Masyarakat nopo harus mengalami itu nopo boleh masuk kaya. dan ini Imam ini kalau pasal lain terus Abdullah pun pasti dulu ini menora nopo sini nah juniornya kan kalau junior lain bisa bagus penang ini Tapi Pak kok ae kurang akeh Kak. Akeh sithik iki standare mboten niku. Jare kula maksudnya. Presek dunia dua. Artinya kan itu nisbi ya. Jare kula niku tetep nisbi. Dengan melihat
lihat pulau lah jenengan. Sing jelas wis atok sing tulis sugih, gua iki sing kiri. Modele. Lanjut, sejauh mana orang dikatakan kaya sebenarnya itu secara materi? Dari kula kok tetep ora standar itu nek iki ukurannya, kecuali ukurannya cukup zakat lho. Kalau ukurannya standar zakat bukan standar kemampuan. Kalau ukurannya standar zakat orang kaya bilang ada standar ukurnya. Tapi kalau standarnya adalah kemauan orang, itu bukan standar. Sejauh mana orang itu dikatakan kaya? Orang punya harta keturunan, kalau dia ada yang lebih kaya lagi kan tetap bisa dikatakan dia itu kir dinisbat kepada orang yang lebih kaya lagi. Dan seterusnya sampai itu selesai. Umum kaitannya dengan hukum yang dikaitkan dengan zakat, dengan non-covid ya itu lain lagi. Yang mesti ada standar ukurnya. Tapi kalau standarnya kok kemauan dan dari tadi kayaknya kan standar kaya dan itu kan masih standar kemauan. Kalau covid, repot itu. Jadi kok patok mau suge hati. Wong sing duwe pitik siji ning wani infak. Nek napa ningali pertanyaannya Habib Taufik niku kan apakah setiap ulama, setiap aulia itu pasti mengalami hal yang seperti ini? Nggih. Kan itu Tentang masa secara kasare masa kesulitan ekonomi ngoten lah. Bahasane. Kalau sepengetahuan saya dan yang saya saksikan dari ulama-ulama atau aulia-aulia yang saya saksikan sendiri itu memang seperti itu. Ada masa-masa mereka itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan ekonomi. Meskipun kelihatannya kaya. Kayak ini Habib Salim, guru-guru saya, bahkan Abu Yazid Ahmad itu sapa sing ngarani beliau adalah wong miskin. Abu Yazid Ahmad Said Muhammad. Tapi menurut cerita santri, salah satu santri beliau juga pernah punya hutang sampai 4 miliar katanya untuk ngapa nganu santri-santri napa bahasanya apa bayar ini lho nek tinggal di luar negeri ini lho butuh bayar niku lho kafalah untuk bayar kafalah suatu ketika 40 santri butuh kafalah semua pas tidak ada uang sampai beliau berhutang sampai 3 miliar 4 miliar. Jadi kalau menurut saya memang semua ulama itu semua aulia pasti ada masa-masa di mana beliau-beliau itu diuji dengan hal yang seperti ini pasti ada masanya meskipun sebagian ada yang cuma setahun 2 tahun, sebagian cuma sebulan 2 bulan, sebagian ada yang berpuluh-puluh tahun, tapi menurut saya dan sepengetahuan saya memang pasti ada seperti itu. Sepakat dengan Kang Salman dulu. Itu kurang apa. Lu bisa tahu tentang Ulama niku kota takon BS. kurang nggih. Padha wae menungso nggih. Habib Salim siapa yang tidak tahu kalau dia orang kaya, tapi ternyata ceritanya juga pernah mau menikahkan putrinya sampai dikasih cempe cara bahasa wong kene iki. Untuk buat walimah itu dikasih cempe tonggone, saking gak duwe ini. Jadi kok sama sinau. Tapi mungkin yang disampaikan Habib Taufik itu kan apa namanya biografi daripada tokoh-tokoh sufi yang selama ini tenar kan kaya-kaya semua. Misalkan apakah Abu Hasan Al-Ghazali ini pernah mengalami masa-masa kritis, diutamakan, menangkan hewan. Bisa Mungkin ada yang punya biografinya atau tidak. Atau katakanlah Abu Hanifah yang terkenal kaya raya sampai menjadi santrinya, apakah beliau pernah gembel atau bagaimana? Itu ada biografi yang arif atau tidak? Mungkin seperti itu yang apa namanya yang
kan ulama kan banyak ya. Kalau kita mau meneliti ya harus kalau mau meneliti ya harus dibaca satu persatu Jadi biografi. gini, menurut saya itu tampil satu-satu itu tapi kaidah besarnya itu kan wala nabuana manusia. Jadi modifikasi non tauhid masuk ke Islam ini maknanya manusia itu diuji. Ujiannya ono sing wawune kena kabeh ya, ono sing dicipta. Jadi ana sing naksin minal awal tok, ana sing tamakot, besar kecilnya itu ya kabeh tadi. Tapi kabeh mesti kabeh masuk kau gitu ya. Mau ngamak minat makhluk ke kalau makhluk Walaupun belum menaku minal khauf kan termasuk di dalamnya kau. Dia orang mangkrak. Nek wedi wayo niku termasuk nggih. Berarti ujian kabeh. Kan satu ujian. Padha pengine to padha wedi. malah bilang orang wayo-wayo bukan di kurang artinya wayo ke Mas Nano. Ngertasnya nama kayak bahasa apa nih? Ngoyo. Ngoyo nang tempat. Urusan itu aku udah terasa ke pertanyaan baru. Dia pengurus ya. Kalau tak ada ya. Nomor apa takon? Pakai ini dulu. Namrin. Masalah aksaru balaan ya. Kalau orang mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia diperbanyak balanya dan bisa sabar dan sebagainya. Dan kurang sabar, para wali-wali Allah katanya menanggung balanya orang-orang lain, sehingga balanya diterima beliau. Sekarang menanggapi hal tersebut, kalau kita baca redaksi salah satu redaksi doa-doa yang disanatkan kepada para wali, misalkan doanya Sadili, itu kan doanya kan mencelakakan orang lain, adalah Allahumma masihkum Allahumma sakit masa tahu lah, itu kan itu bagaimana menyikapi hal ini? Akan mau dengan pertanyaan sikap sikap itu apakah dengan Tuhan itu benar bisa melakukan bencana ketika dulu kita tahu lah isi Nabi ketika Rasulullah SAW beliau mari dan sebenarnya beliau menahan diri akan mendoakan kebaikan kepada umatnya. Tapi yang salah satu redaksi daripada wali-wali Allah itu kan doanya kan celakalah orang-orang yang celaka itu kan mendoakan celaka kembali kepada orang-orang yang menyalahi seperti dalam masuk dan Allah ataupun ulama-ulama yang lain kan banyak yang redaksi seperti Istiqlal ataupun macam-macam banyak.
hampir semua hizib itu isinya seperti itu. Isinya ya santet-santetan. Itu santet syar'i kan berarti. Serempak. Terus mulai buka anu plakat. Itu subur pertimbangan. Kan seperti itu lah. Jadi seolah-olah itu menghindari hawa, bagaimana tadi disampaikan jika aksaru bahan malah mereka seolah-olah yang kami perhatikan malah menggerakkan puasa. Itu jamaknya itu bagaimana? Jalan tengahnya itu bagaimana? Kita tidak mungkin kita menyalahkan para wali-wali Allah. Kita siapa kalau misalnya ya jadi bingung. Quran kan kata nabi-nabi dunga ya kalau mati. Nabi Nuh kata ada anak kafir ingat saja. Nabi Musa nanti kanjeng Nabi nanti tapi ketika terjadi peristiwa itu Nabi tetap membutuhkan untuk beribadah. Jadi menurut saya selama orang yang kita hadapi itu ada kemungkinan menerima hidayah, ya cenderung kelek. Tapi keyakinan bahwa itu sudah seperti para nabi keyakinan sudah tidak mungkin cuman hidungnya kelek. Masalah itu kan bisa jadi supaya ulama-ulama dari hizib itu kan kemudian perlawanan ini mungkin kalau perang salib perang bisa nanti yang orang Islam yang memang betul-betul dan dewek Natal yang digunakan pada orang Islam ini yang repot jadi pas nopo namanya menyusun doa belum tahu tetap ono sandaran ibadah tetap konten tapi kemudian kita melakukannya untuk mendoakan podo-podo orang Islam yang kudune digunakan hidayah malah paling jamaah jadi praktek ini. Jadi ini terkenal dari Abdullah. Kan di masyarakat kita banyaklah orang Islam menggolimi orang Islam. Doa mazlum mustajab kan bahkan walaupun dari orang kafir yang menggolimi itu tak doakan akan dikabulkan walaupun yang mendoakan orang muslim. Doa mazlum mustajab walaupun pada akhir kan seperti itu. Terus yang selanjutnya mengomentari tentang cerita para nabi yang mendoakan umat-umatnya yang jelas-jelas tidak masuk Islam itu bukan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ketika mendoakan umatnya karena dari generasi ke generasi 950 tahun dakwah sudah wah ini paling lahir lagi kafir lagi doakan hancur semua. Nabi Nuh kan ditegur ketika kami pun akhirnya berdoa itu kan teguran. Nabi Ibrahim ketika mendoakan umatnya mati semua, kafir mati. Ditegur ketika disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kan ada efek sampingnya seperti itu. Di samping beliau kan maksum pasti. Nah kita tidak mungkin menghakimi para ulama kita maksum karena bukan Nabi. Lah yang terjadi saat ini kan dia orang Islam menggolong orang Islam dan sebagainya. Sing nyatet wong Islam ya wong Islam. Kalau yang disampaikan berarti kan kalau yang disampaikan seperti tadi hizib-hizib itu berarti sudah tidak layak untuk saat ini kan? Karena mayoritas orang Islam semua kan seolah-olah seperti itu. Islam
Indonesia. Bahkan dewe urip ning Indonesia. Ngirim-ngirim Israel. Nek redaksi ini ditegur itu kok. Kadang kalau kita baca kitab Sawi itu ada di situ keterangannya. Kenapa sampai Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail? Ya karena dulu ketika umatnya nggak mau Islam, didoakan mati semua sama Nabi Ibrahim. Ditegur di situ. Kenapa Nabi itu kok disuruh kok Kan'an tidak mau beriman sampai tenggelam? Ya karena doanya Nabi Nuh tadi. La tadar bil ardi. Akhirnya ditegur sama Allah. Bagaimanapun mereka itu makhluk. Bagaimanapun menciptakan dan mencintainya, kamu malah mendoakan kematian untuk mereka. Itu baru cobaan menyembelih anak dan kehilangan satu anak. Karena dulu kan nggak ada. Itu redaksinya kakak nih, Sawi itu tak semuanya kan. Untuk saya betul. Mungkin ngeten nggih. Niki runtutan cerita para ulama bikin hijab ini kan mendoakan orang yang cara bahasa gampangnya mendoakan orang yang menghalangi mereka dalam dakwah. Mendoakan orang yang menghalangi mereka dalam dakwah. Cara bahasa mudah mendoakan orang yang menghalangi dakwah Islam. Jadi siapapun itu dan kapanpun itu kalau mengamalkan hijab itu dengan tujuan seperti itu memang dibenarkan. Soalnya kita kan disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama ini. Dan siapapun yang menghalangi perjuangan agama ini berarti dia menghalangi dakwanya Allah, dakwanya Rasulullah SAW. Berarti kita kalau mendoakan Allahumma zidhum kulam mazid saat ini, berarti kita itu mendoakan orang yang menghalangi dakwanya Rasulullah SAW. Dan itu boleh sebagaimana Rasulullah ketika mendoakan para pembunuh Al-Quran di Bi'r Ma'unah ini. Maksudnya bukan itu berarti sama sekali kita juga gak boleh mendoakan sesama orang Islam, enggak. Bukan seperti itu. Dia prakteknya nggak ada. Soalnya yang temu ada orang berhutang kali dua. Orang yang utang nanti tahunan. Wah, ijazahan kayak ini caranya doang. Sing dulu bisa nasor. Kurang jenengan. Kok beda orang nasor abai. Kan beda jalure. Beda, nek mahabbah karo iki kan dewa iki. Pelet. Gua niku dereng rampung kok iki kasih jam. Mangi ben iki bulan. Pokoknya bulan kalau iki bulan Muharram ya. Nah, konten boten napa nggih? Hadis yang menerangkan tentang ketika berbuat kemaksiatan tentang bulan Muharram itu kalau pernah mau kurang mau berkasih itu dan masih ada pihak asyadu hukuman. Jadi perbuatan melakukan perbuatan maksiat di bulan Muharram itu asyadu hukuman. Toko konten hadis yang menerangkan tentang itu.
masalah yang ngomong nah kalau kalau terfokus dengan hizib ini kok mau malah biasa ngamal laki ini ku kalau ngerti ini ya mengamal laki umpamanya kalau dikerahkan uang di umpamanya kalau dungo sing ora ana santane salah maneh kan niate yo ming dungo ni ora ngerti tak bakal rasane. Lah pripun wong yen warai ngeten niku kok nggih. Terlepas dari masalah kok tenang pura dijabai lah masyarakat ngerti ini kok dengan ini. Sebelum apa itu ada, tapi di sejarah yang ada menyadari itu mulai abad ke menurut penulis tadi. Lama-lama abad itu tenang. Nama Banten tahun berapa? Tapi pegon itu Nek Mbak Nawawi itu ngatur di daerah penjajahan Belanda. Tapi jam kerajaan pun kan urutnya mau pegon ya. Ono coroko boleh Bu. Kita tahu poin ringgit ini kan pegon itu. Yang bawah tengah ini kok, ini betul. Dan sampai tahun 10-an ini. Belum apa boleh ini enggak? Kita rada rame niku. Ya berkaitan kali ini. Lah enten makul misalkan makul B maknane makul mutlak lawan kok iso ngeten niku. Napa termasuk dari kronologinya itu dari Imam Sibawayh itu kemudian Indonesia mengatakan ada ulama zaman itu oh kok panjang waktu itu ya makanya kok bisa dirumuskan seperti itu. Pas Oh, ya pas ora usah takok tenan. Belum wis. Orang zaitun dorong Bang Amron juga zaitun anu kayak Nah, itu kan nanti kan ilmunya namanya filologi. Nah, jadi Itu nanti mencocokkan antara teks klasik, di mana teks klasik itu kan tidak bisa bicara. Jadi kita hanya melihat teks terus dihubungkan siapa gurunya ke atas. Nah ini sampai misalnya tertulis sampai abad ke-18 ini sono gramatikal, ke atasnya tidak ada. Nah ini nanti hanya bisa disimpulkan ada penanda gramatikal hanya itu mulai itu. Nah, ngopo kok bisa jadi utawi itu lah orang keterangan yang dapat tidak ada kan akhirnya hanya kesimpulan dari kajian dulu. Ya, tanggal mau gak sih pertanyaannya Pak Ayis itu termasuk pikir sejarah barangan itu ya, sehingga kalau disebut pertanyaan itu salah itu ya. Kudu kan deh. Ya, dari orang pikir sejarah, kan itu kalau sejarah. Nah, sejarah kan termasuk menurut kronologi sejarah apa? Nek kulon itu asli anu nama itu anu jane wali Gusti Allah sing temenanan. Utawi itu anu bahasa praktek basa Jawa itu digunakan orang ini utawi atau kan sing maksudnya mustadak itu kan gitu. Nek santri-santri kan matok banget utawi itu namanya kali juga ini. Makanya kadang-kadang dikholi itu juga kayak kenawongnya. Kulo kok gak nang. Nah, kados kula kan katakan sebetulnya mau nopo ada di luar filologi tapi sudah meninggal wong yang di belakang itu keliling Indonesia kiai-kiai yang punya naskah-naskah asli tulisan tangan kiai. Jadi dilacak sampai bisa memberi kesimpulan orang pertama kali di Mesir itu Ibnu Termas. Dilacak bahkan sampai gurunya itu berdasarkan tulisan keliling. Saat ini jenazah Sakban ini tulisan itu bukti sejarah paling lengkap tentang karya-karya ulama klasik itu tentang Amsterdam. Yang mungkin bisa ditemukan selengkap di
Itu berbagai negara khusus Indonesia. Indonesia paling lengkap di sana. Melayu. Indonesia paling lengkap. Rumpun Melayu. Paling lengkap. Itu takon kami jadi habis Kang Ahmad Badrul jawab tahu itu yang saya tahu di antara pakar teknologi saat ini itu artinya yang dia memang seorang peneliti aspek teknologi. Kalaupun zaman Sunan Ampel sekalipun penelitian Kang Ahmad Badrul itu Volume kurang terus. kitab atau karangan karya-karya mereka masih menggunakan bahasa Sanskerta, gitu. Menggunakan bahasa lokal. Semua ulama punya bahasa dan bisa lokal. Nah, ini lebih kepada penamaan Nantung Tawi itu riwayat dari kiai saya sendiri memang cenderung aslinya Mbah Nawawi Banten. Kalaupun toh nanti ada yang mengatakan itu Mat Jenderal Mat Sunan Ampel, pulau itu paham juga kita maksudnya kalau disebutkan saat itu belum ada istilahnya tanda gramatikanya apakah itu mutas dan sebagainya, tapi sudah ada pemahaman secara background. Jadi kita harus menggunakan background dasar sejarah dari Yahya Nawawi. Juga memang ada tulisan di YouTube juga yang mencetuskan atau istilahnya pengajar Nawawi dan seperti yang dikutip oleh apa di YouTube ya Mbak Soleh Darat sama Mbak Nawawi gimana? Selisih berapa? Nomor guru. ya persisnya Jadi kalau kan gak ada seratan surat itu disimpan dengan Demak dari Kulon itu seratan Syekh Mahfud datang Soleh Darat Semarang. Ini katut ingkang romo Sayyidina Alamat di Muhammad Soleh bin Muhammad Darat. Memiliki terserat 16 Zulhijjah 1320. Saat ini 1400. Berarti umpamine Mbah Nawawi Banten itu sak nggone katek misalnya katek 1 tahun mawon dengan penemuan yang di Legend Amsterdam itu abad ke-18 berarti kan 1700-an. Kemungkinan gramatikal itu berarti sebelum Mbah Nawawi Banten. Syekh Soleh itu 1820, Mbah Nawawi itu 1813. Berarti kan sebelum Mbah Nawawi. Ini pada apa sama kalau dengan nulis yang ngomong Pak Buren Jepangan itu. Buatku seorang lanjut yang anak bisa punya makanan enak. Ya di poli memanfaatkan kita. Oh, di sama saya senang enggak masalah. Pakai air. Ada habis. Fatihai web. Monggo di Ya, Fatihai. ada durane metu ngono. Ora itu kesimpulan dari niku. Oh, Sing dimulai wow jenengan Kak. boten niku. Nah, kongnya gitu. Ini baca bahwa Pendek mawon. jelas Mas. Berarti Google Nopo kan tetep anu niku sesi pirang-pirang nggih. Padahal menurut penelitian ini kalau mengatakan Sunan Ampel sementara naskah yang terakhir ditemukan adanya gramatikal mulai abad ke-18.
tadi kan terbantahkan. Nek ngendikane Syekh Nawawi sing ngawali, sementara sebelum Syekh Nawawi sudah ditemukan naskah. Nah, tinggal siapa yang menemukan di akhir. Atau barangkali nek ana naskah lama sebelum ditemukan ya bisa jadi tahun abad ke naskah. Fatihah mawon din, Fatihah mawon. Jangan kena. Tapi biasanya ya kena masa ini munggah terus. Poli barang biasane kok. Itu intinya kan, jadi hampir seperti ketika orang nyarai baitunya nopo sinal baitunya sampai tidak terkenal orangnya itu karena saking ikhlas. Intinya kan, jadi ngasih uang gawe utawi itu ngasih orang ketemu sopon mungkin karena saking Ikhlas. Mungkin niku pengarangnya sampai ndonga niki. Ben mboten diketahui nggih. Wis mboten usah digoleki berarti. Ini sampai mawon kalian nganu sebelah sampai usaha orang sudah takon dia mesti jawab. Sampai ikhlas sama makan mawon. Utama. Cara untuk mampu seperti itu mulai sampai subuh Salah satu turu. Awane turu toh. Awane turu. Iya. Ah bisa. Awane turu tekan asar. Ya ora apa-apa nek wong anjurane iki apa karepe mbek saka bukan kok ora. Pasal awan turu lah nyaur. Carane Kacau betul. pertanyaan apa? Kenapa? Caranya melek dan sampai subuh. Iya, 40 hari supaya foto. Ya awane turu orang menyambut gawe. Gus ngombe kok. Soteng kok lunga. Saya juga tak sing lelekan kawan itu. Carane melek niku wong nggih, carane melek nggih mboten turu. Nek menurut cerita-cerita nih, orang itu kalau mencintai sesuatu niku gak kerasa. Ya apa-apa gak kerasa. Nek jenengan kepengin melek sampai subur ki enten kitab jenenge Qimatul Zaman Indal Ulama. Kitab arane Qimatul Zaman Indal Ulama. Di situ disebutkan ulama-ulama terdahulu bagaimana cara mereka itu semangat di dalam mencari ilmu. Salah satu cerita di situ disebutkan ulama dulu itu oleh belajar
nok sutuh itu gak sadar kecuali diberi wis panas. Dalam arti saking senengnya belajar gak terasa apa-apa hatta subuh gak sholat. Sampai diberi panas sampai apa jenis? Sampai matahari is tinggi. Jadi kalau kita kepingin melek sampai subuh, lakukan sesuatu yang engkau cintai. Kayak gini ulama yang seneng tahajud. Ini kan kadang subuh malah mereka sedih. Loh kok subuh? Gak kerasa, saking enaknya ladatnya mereka dalam ibadah. Paham gak? Paham jenengan? Nek kepingin melek sampai subuh, lakukan sesuatu yang engkau cintai. Kalau ini pengantin anyar. Proses itu. Soalnya sih. Puncak dari rasa maba, gerung wedan lu urung maba. Ana wedan lu kadang kurang perempuan kan gitu. Wedan Pak Jero kok jatuh apa alam ngene. Ya gue gak rencang memang udah bertahun ya dulu, tapi yo memang ini, apa siang itu memang film. Umumnya bohong. Jam 8 niku biasa. Malamnya nanti memang dari bang sampai subuh memang tidak pernah tidur, sudah berpuluh-tahun. Napa ora seneng apa kuwi? Kirana. Wah, angel ditiru orang wis ngene ya. Setengah 12 tuh nanti ke Mila tak pasakin. Wah, itu apa sih? Jajahan gitu loh. Bahasanya kalau memang terpaksa. Bisa ulun himah. Himah adrok tal himah. Bil isbah wal junus ila sobah. Ilali akhor bisafar wa sahar wal bukul bisafar. Wakana Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah la yanamul lail wa kana 'inda al-ma' yuzilu naumahu. Macam banyu sudah. Makana yaqul innan naum min al-harara fala tudda min tarkihi bil ma'idah. Anna Muhammad bin Muslim sholat subha bi wudu'il atamah salasin asyarah. Qamsa asyarata min dirasa wa qamsa asyarata min dirasa. Meriang praktek ini meriang. Wah, tenang. Pasca ngaji malah. Terus yang penting ini lah caranya lakoni mawon mungkin. Tarik tahu itu awan turun itu relatif aman. Nek soal sebelumnya Indonesia tak sering. Dan niku Menawi wonten makalah kados niki boleh saged di napa diamalaken nggih. Boleh nggih. Sira aja mangan nalikane urung ngelih. Sira aja turu nalikane durung ngantuk. Terus sing sijeneng lali ana telu. Lah mungkin nek sing telu kuwi dilakoni insyaallah Masih telu. ya lali aku. Sira Jawa mana lali. Aja leren nek urung wareg mungkin ya. Apa? Leren mangan sak urunge wareg. Enggak mungkin ya. Sing telu niku lali ora tunggu. Oh. Saya ulangi lagi. Jangan makan sebelum lapar. Jangan tidur sebelum ngantuk banget. Terus Minum. berhenti makan sebelum kenyang.
Nah, mungkin niku kula nate maos wonten Risalatul Qusairiyah. Salah saya bahasa Indonesia. Warung Karo ora payu kok sampeyan. Curug kula semawon kados dene pengendikane Gus Mabrah apa yang Bapak ketika ditanya lima atau kalau ilmu jawabannya sederhana bisa mencampur dengan lisan yang banyak pertanyaan itu mesti sampai luar itu sebenarnya orang paham takon itu apa takon sebagai ulama untuk dapat ilmu itu tidak dapat dari suasananya tidak prakteknya macam-macam tapi dari besarnya pasti yang pertama itu cara usaha macam-macam kalau bisa misalnya kalau bisa hari raya macam-macam namanya macam-macam tapi intinya adalah usaha untuk mendapatkan sesuai dengan kemampuan orang dan semua orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda untuk mendapatkan itu walaupun garis besarnya memang ada paman romal tuna laylat yang memang begitu karena memang Allah memberikan satu waris di malam hari ini lebih jauh lebih banyak daripada di siang hari yang kedua dengan khidmat Allah juga dengan khidmat ulama maka beliau mendapatkan barokah daripada dua banyak sekali orang yang mendapat ilmu di khidmat ulama ada misalnya terus ada metode ulama sufi dengan cara lain caranya bagaimana dengan membersihkan hati bagaimana yang dilakukan oleh Abdullah Al-Ghazali yang dia diperintahkan dunia mengumpulkan semua kitabnya hanya diajari untuk membersihkan hatinya dengan selalu mengingat Allah dalam setiap tarikan nafas dan setiap detiknya lalu Allah sendiri ini juga cara itu yang secara umum ilmu bisa diterapkan Diri kita sebenarnya dari tasbih karo wasbih. Nah, cuma teori-teori yang seperti lama. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang ahli, bisa jadi. Tapi nek sing pura-pura ahli, seperti Gus Samsudin. Itu dari Gus Atta, kalau sama kita di-share kamu. Nah, itu ceritanya bisa lain lagi. dalam kata dengan bagi-bagi vaksin gimana? Baik, kalau perusahaan ngaji dengan termasuk toyone niku muka nasis napa mboten ketika umpami akan yang dalem buang nang sebelah kuat kuwi karena sumute akeh pasamu ati oke pisan unggane mumu langsung terpisan kalau wis pisan sama kali kok semut maka itu termasuk sing dimampu napa mboten napa muka nasis nanti Bapak Ibu berarti ini enggak seperti apa anak semua sih anak semua daripada maksudnya itu besar itu kalau kita pakai mati itu suka tinggi kalau dari siswa baru ngopi ikan itu termasuk mampu nomor bukan aja kopi
sengaja dimasukkan maksudnya. Itu kan memasukkan yang ini gula kopi. Jadi gula itu campur semua terus. Orang ngerti yo. Terpaksa. Contoh yang ketika banyak semuanya dan ketika airnya itu berubah menjadi mutanasis, dimana ketika dimasukkan. Nah, mutanasis itu tetap mutanasis, tetap makhluk atau ora. Nek sing ono iku biasa itu ono ya ora apa-apa nek kok sampe jauh kaya bahasane teng makfuat kita patu sahabat. Nek katang ke bakal selat sama rasai waktu ini nek nang banyu itu mati. Tapi nek sholat itu nomor. Sampeyan peci itu metu semute ngoten niku ya ternyata padang semute yo ora jenenge ora sah. Mboten ana apa makfu. Ning tak omongke kula ora sengaja lho, sengaja. Yo ora makruh ngoten. Laku, tetap itu diperhatikan, itu dicuci, itu menjadikan Ini uang buah. ini buah. Untuk menunjuk motor, Kayak dulu nasi sebetulnya makruh. Yang dimaksudkan ketika mati dengan sendirinya terus tidak berubah. Kalau sedikit itu berubah atau tidak berubah kaitannya nanti buat itu ya. Nah, Kalau sengaja loh harusnya. Nah, kalau tidak sengaja, tapi kalau kemudian airnya itu berubah, itu kan tetap mutanasis. Mutanasis. Misalkan, aku pegang atau ya, Ora berubah kok itu mutanasis temuan barang kok. jadi saya maksud betul. Aku Nah, misalkan pegang terus dihukum kali semut, semutnya mati, neng boten berubah kan dimaksud. Tapi kalau berubah tidak dimaksud. Nggak tahu tahun. Berubah ya, cuman. Sing dipraktekna kan itu ada unsur pembunuhan. Wong mau sing ngomongke batang apa pembunuhan. Dilebokke udeg itu mati. Semute pun mati. Boten ada kesempatan sing urip lah. Pembunuhan itu. Kalau misalkan masak lah, masak sayuran itu nganu, misalkan tinggalnya kata langsung dicatat terus ditarik. Kan mati. Nek gua sing maca tentang lewat itu bangke warga Malasan lah. Binatang-binatang yang ketika dirobek tidak mengeluarkan darah itu dimakruh hanya di air. Itu pun ketika tidak ada unsur kesengajaan. Banyak praktek itu mau gula semut untuk pembunuhan itu ya. Makanya dimaksud di air sih nek di Ini kok kan bukan mau sholat ono larone yo barang. Nek praktek itu pembunuhan tersebut dimakruh. Itu buat gula atau mesinnya ya. tinggiran di sini. Perlu cukup mending. Lumayan berdarah. Tapi kan Saya kira menjawab. angel tuh Buat sebut. mau. Misalkan sebut kalengan Paling yang angel. ini. Bener. Ini ku termasuk darurat sampai Gula murah. Makanya pertanyaannya kan mau semoga angel untuk cocoke saja jadi kudu lah ya dipisahi sithik-sithik ono sing Jadi iso masalah ora iso nah. pembunuhan nggak kopi bunuh. aku dewe sebagai Tahu berkasih sama ini. Maksudnya kalau mau lagi. Ini termasuk bahwa sebenarnya tadi seorang Masya, orang Mukali Bakar. Itu orang kopi, harus sutak lain. Beda mau. Ini dari sisi kan dia sampai Monggo, ini jadi
Pon niku wau. Sampun nggih kados ngoten. Enggak apa. Kados sinten Gus Atok lho. Ini pesen barang ini Pak Yai. Ora 30 lah. Nek Gus Atok mboten sepuro napa akhir. Berangkatane kan Saya ini repot iki. Orang kula punya tinggal kuro kok. Sengaja lah. Nah, kasusnya iki sengaja apa sengaja? Ya, maksudnya nek mati kaya ngene. Sengaja ketemu masalah. Nah, kan berangkat dari usul usul tamyiz. Sulit untuk memisahkan. Ya contoh misalkan nek mam dua terus tersinggatai kata, terus daripada ini kan sesuai langsung dimau. Tapi kan memang sengaja membunuhnya atau sengaja memakai Buah kan jelas gitu kan. Buah kan apel putih, putih kan putih. Baik kalau dulu kan warnanya Buatan itu misalkan kata terus dia kertas, nah itu memang sengaja itu kan boleh untuk dimakan. boleh. Ya karena alasannya kan usul tamyiz. Karena kalau semua tetap fokus tamyiz. Ya kan misalnya sendal-sendal kan elek gitu. Kan langsung mawon. Kalau ngapain nyate ndang kopi ya mesti banyune panas. Boten enten unsur pembunuhan berencana. Ya jelas unsur pembunuhan. Itu kan orang artinya bukan cerita. Mati kan itu mengkonsumsi kan. Iya, mengkonsumsi satu air yang di sana kemasukan batu. Ya, itu masukkan secara sengaja. Masukkan buatan najis jelas itu bukan najis, ada unsur kesengajaan. Jelas bukan najis. Permasalahannya Orang sengaja apa yang bukan aja. mau makan sesuatu yang bukan najis, bagaimana? Dalam konteks seperti ini, apakah dia juga dimasukkan? Ya tidak. Kan berangkatnya misalnya dari situ. Dihukumi itu mutan najis tidak hanya sepakat najis. Karena ada unsur kesengajaan. Kalau dia sudah mati, itu berarti bangkit. Dimasukkan ke air sedikit. Kan mutan najis kan berubah atau tidak berubah. Karena madhab syari begitu, beda dengan Malik tidak ada pahami. Kalau tidak berubah ini dulu, maka tidak dijadikan dia najis. Ya, berarti kan bukan najis ya. Kalau dia masih hidup dimasukkan, berarti ada unsur pembunuhan. Dosa lagi nih unsur pembunuhannya. Tapi barang itu najis ya, ya tetap najis karena apa? Ada bangkit di sana. Padahal berlapis. Nah pertanyaannya, mau makan atau mau minum kopi yang di sana dimasuki bangkit atau mau minum barang bukan najis, itu bagaimana yang ditanyakan? Ini mengkonsumsinya atau melakukan tindakan mengesoi yang sudah masih hidup terus disoi ada pembunuhan kan gitu pasal ekonomisnya. Yang ditanyakan dengan maksudnya mengkonsumsi kan? Nah, mengkonsumsi yang jelas makruh. Seandainya ada air semua terjun mati di sana kan makruh najisnya. Seandainya makruh jelas kan? Itu penambahan. Dan ini yang terakhir. Kalau yang tadi pertanyaan jelas tadi makruh ya. Ini yang dimaksud saja, ketika di situ ada semutnya, itu ada ulama yang mengatakan menjadikan sifat pelupa. Itu yang dimaksud saja seperti ini. Bagaimana kalau disengaja semut nomor bukut pekon Yurisul Bakron misalkan damel kopi gulane enten semute terus dipangingin rada panas iku nek cara jenengan kan boten dimaksud karo cuma tapi nek cara kula kok dimaksud masalahe nek misalkan kados makan buah yang ada singgatnya niku kan ngertos bila buah itu ada singgatnya tapi karena unsur tamyiz maka boleh makan berarti kan memakan bangkai yang seharusnya itu tidak diperbolehkan maka diperbolehkan dalam kondisi yang sulit untuk memisahkannya. Tapi ini cara buang bisa biasa ya. Masalahnya kalau ulat buah itu warnanya sama dengan buahnya. Ya, misalkan boten, ya kan temper itu kan tidak menyebutkan tidak menyebutkan warnanya sama atau tidak disebutkan. Oke,
masalah itu kan masalah makan tufa apel yang banyak ulat ya. Ulatnya kecil-kecil. Karena itu warnanya sama sehingga sama. Usul kecil itu dimakan. Itu jelas unsur ada unsur kesamaan. Nah, misalkan pun dari kepompong tekan warnanya hitam. Harus buat orang punya apel nek petai beda. Kalau unsur istilahnya hilang, terus diambil itu nggak boleh dikonsumsi. Ya maksudnya batasan unsur istilah itu berikut. Ya kesamaan warna kalau dalam apel yang ulatnya putih-putih ini. Nah itu kok nek sautan iki. Keteli ngoten kok kedangon ngoten malih mungkin selera lah. Wong kelesan iki kok. Napa kok sibu neteli. Nek apel itu kan jelas diperbolehkan ya. Apel yang ada ulatnya putih-putih kecil-kecil. Karena apa? Karena unsur kecil warnanya sama dengan buahnya. Sehingga sulit dibedakan. Tapi kalau jelas disebut ada ulat tanah mencoba apel pangan sama mereka jelas haram gitu. Unsur kecilnya nggak ada. Nah, apel itu kan ini. Apel itu sendiri bangkai itu kan apel tidak terpengaruh menjadi sesuatu yang najis dengan adanya hewan yang ada di sana. Artinya ada dua unsur ini. Ketika nanti ada sulit untuk Nanti apelnya berarti ya. Nah di sini kalau air itu kan berbeda lagi. Kalau air itu menimbulkan nanti sebab sengajaan memasukkan bakteri, berarti benda ini adalah benda bukan najis. Berangkat dari sini bagaimana hukum memakan barang yang terkena najis. Saya malah tanyanya di situ. Kalau masalah apel dengan ilat usul istirot ini bisa kita pahami karena apel sendiri itu belum tentu dia tidak terkontaminasi dia menjadi mutanajis atau paling tidak di sana ada unsur, ada yang halal, ada yang suci, ada juga yang najis. Nah yang najis taruhlah atau karena ada itunya, tapi kan dua unsur ini masih ada. Enten itu Gus. Nek apel kan boten langsung gelap. Mengalami proses tenggene cangkem mereka ditinyakinya, terus kemudian misalkan senjata kecokot terus mati. Nah, berarti kan campur kali itu, campur kali apel sing pun dicokot. Dan kan berarti apel yang kita kasih. Itu Mboten. Niku kan wis alasan tetep kan mutanajis sing dimakmu karena alasan usul istilah tadi ya. Ketika masih bisa ada kemungkinan nah, ya apel tadi atau sudah memberikan satu tasbih bahwa ketika masih memungkinkan bisa maka mesti bisa jika masih digunakan. Dan di sana di dalam apel ada unsur suci, ada unsur yang tidak suci. Kalaupun toh nanti ada perubahan, itu kan perubahan dalam proses mengkonsumsi, tapi awalnya sungguhnya itu kan nggak jadi masalah. Nah sekarang kita mau suruh filsufi yang sesuatu yang bukan najis, kan sesuatu yang mungkin ada pareknya antara tufa dan antara ini air. Nah, itu makanya misalkan sudah dimakbul, kan tidak masalah. Jadi airnya ini dinapa aja kan tidak masalah. Misalkan suntek yang begini dengan kan bukan menjadikan itu najis kan? Najis tapi makbul. Kita bahasakan yang makbul itu tidak najis, tidak bukan najis sih misalkan kita bahasakan seperti itu. Kan biasanya nak bikin itu sederhana, ketika memberikan alasan itu cerita itu kan ya karena memang nopongnya yang ajeng mau dua kan pengennya kan masuk. Terus ketika misalkan melihat banyak sehingga di dalamnya harus dipendeti satu-satu. Kecuali ketika memang mau uleres tunggu toh, dan tidak boleh untuk dimakan karena memang dipisahkan. Ini kata kan boleh untuk dimakan. Nah, misalkan gula sebutnya tunggal lah, kan sakit bener. Tapi misalkan semut budak kuatah, kan ojo suntuk dhewe nek ati-ati kok. Ojo ora ngerti wae terus bodoh Mas. Mari kasih mungkin kan niku. Tapi nek masalah dados bodoh napa mboten kan tidak pengaruh tengene halal dan haramnya napa maksud napa mboten. Kepareng matur. Kepareng matur. Niki enten ibarat niki.
walau ra'a dubabatan ala najasatin ay ratbatin fa amsakaha hatta al-faqaha bi badanihi aw tawbihi aw tarahaha fi nafsi ma'in qalilin utujiha at-tanaffus kiasan alama lau ultiya ma la nafsalahu sa'ilah maidatan fidalik. Jadi kalau ada upaya nggih, meskipun itu seharusnya itu makfu, tetap hukumnya jadi najis. Kalau sengaja. Berarti intinya boten menang mobil wae nggih. Boten nek sengaja, tapi nek boten sengaja. Napa? Najis sing ora makfu. Nek nggih, kula terjemahno langsung. Nek ono laler, no sikile ono najise, itu kan termasuk makfu nggih. Laler sikile najise kan makfu, sing gak bisa dilihat. Kalau dicekel lalere, ditempelno, sengaja najis. Dikiasno nek ono mala nafsalahu sa'ilah maitatan fidali. Sesuatu sing gano darah yang mengalir sengaja digeles sesuatu sing kudune makfu dadine melok najis. Nek ada upaya nek niki qauluhu ala walaysa bifi'li. Kuwabe ku makfu nek walaysa bifi'li. Kalau tidak disengaja. Walaysa bifi'li tidak. Itu kan prakteknya misalkan lalere enten najise terus ditempelake. Nggih. Berarti kan sami kalian misalkan enten medan terus enten batang apa semut dileketake. Nggih. Nggih itu sama. Pun sepakat. Nek ngoten niku hukumnya boten napa-napa. Najis. Iki sepakat tentang najis. Tapi ini masalahnya ketika dibiaskan Ora, niku berarti tekan ngono pertanyaan wis kejawab. Niki pertanyaan niki enggak pertanyaan ini. Dan ini jenengan kan gulane enten semute kata. Sengaja lho, boro sengaja. Enger ambil Nek gak ngerti itu pancen ini dilebokno ngene. Gelas Tapi sak semute. masalahnya misalnya semute itu kan ewek. Misalkan aja misalkan yang tadi misalkan biare sak jam kan betul siap ngopi. Berarti kan padha Ini berarti nek masalah izin boleh. Nek cara Gus atau ora boleh. Masalah izin. ngelak wae. Ini berarti modal banget. Delokno kondisine lah, nek masuk kau banget ya wis. Niku beda karo awal sing bocor ora ono kayu bakar, malah cepet trimo saiki mami ono barange langsung suntuk wae. Ya ada belum kelek. Itu tapi nek jawab sing mau jawaban kae yo berarti ora bener. Tambah mata ini tambah ora bener di belakang ora mampu. Mungkin berangkatnya dari nanti hadis Nabi Iza wa ta'al batu ala inayah itu mana sih ala ta'amnya itu loh ala ta'al kalau yang itu semuanya. Jadi bahasanya kan waqa'an juga orang al-qa'an juga. Sehingga kalau ahli fikih itu nek napa ini ditibake jadi tapi nek jadi itu napa makruh. Itu sengaja ada unsur perencanaan berarti. Lama ini hadis ini kan mulai terus cemplung lisan nanti tapi digali kita lari ini. Maksudnya bukan anak hati, tapi nak anak berangkatnya kan dari situ. Nah, yang pertanyaan ini kan kenapa ini seandainya jatuhnya sudah jadi bangkai belum mati. jatuh sendiri dan yang kedua didobrak sengaja kok hukumnya ngumbe cara Yang jelas kan itu kan berfikri. Nah, kalau berfikri jelas tidak dimakun. Kalau berfikri itu oleh orang oleh buang.
pupuk gula. Cara masuk aja kan. Tak sebut orang apa sebutnya mana? Dipendengin bulannya ketemu masuk gitu. Wedang kopi disemuti, wedang disemuti. Tentang semuti dia lebih Kenal. kenal. Mungkin sebelah ini masih kayak Enten sing nyempro, Mas. mau gitu hasilnya bukan. Tapi nyemut Ya kan berarti sendirinya bukan kita masukkan. Ini terakhir, saya monggo kami tahu. Aku tadi nganu kesana buatan kenapa gaji kita ya. Maupun syarat anu usahi gitu. Usahi. Kantor musyawarah ya. Ini kalian nyuwun ngapunten, ini kadang udara saya ini cok boten sing kok dadi karpe Pak Yai Salman, lihat Pak ini masih rohak awal ibu nek jare nek ya hak ora kena iki ya dimaklum iki dia. Ini sik wong awam kaya kok ya jadi kita ben mengantukan ini ngapunten Mas Yai Salman. Tekan banget. Inggris balas langsung. Monggo Nggih.
bisa. Pun berarti pun parkirannya pun aman ya. Parkirannya pun aman. Kalau saya mulai saya kata Pak Pun di Pak ini. Lapangan dekat pun bersih bener. Bangun ratanya kalau kawan ini. Kalau juga Siapa yang Pak Ayes? Oke, mulai itu kan dia semua gas. mungkin kalau direwangi demo itu yang pas. Suku malah pintar. يا أيها المسلمون صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك ما سألك من عبد لك ونعوذ بك من شر ما سألك من عبد لك اللهم اصلح أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة المكين والدين والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك ورزقا واسعا تقبلنا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الفتن والفقر ونعوذ بك من البلاء والفتن والبلاء
مستجاب الدعاء. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين.